Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya semua ya. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar yaitu tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu untuk kelas 5 ya. Ini adalah pelajaran untuk kelas 5. Yang kita pelajari adalah tentang perpindahan panas baik melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebelum kita mulai pelajarannya, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Caranya tekan tombol subscribe yang berwarna merah biar tidak berwarna merah, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Nah, seperti itu, oke. Nah, baiklah anak-anak, jadi kali ini kita akan membahas yaitu tentang perpindahan panas ya. Jadi panas atau kalor itu bisa berpindah. Nah, bagaimanakah cara berpindahnya? Nah, di sini perpindahan panas itu terjadi dengan cara 3, yaitu ada 3 cara untuk perpindahan panas. Apa saja anak-anak? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Masa tidak ada yang tahu? Ayo, apa ayo? Ya, yang pertama yaitu konduksi. Betul sekali, aplaus untuk kalian ya, luar biasa ya. Jadi perpindahan panas yang pertama adalah dengan cara konduksi. Apa itu konduksi anak-anak? Ada yang tahu tidak? Konduksi apa? Iya, betul. Konduksi adalah perpindahan panas atau kalor tanpa memindahkan zat perantara. Jadi yang berpindah di sini hanya panasnya saja, dan zat perantaranya atau medianya tidak ikut berpindah. Contohnya adalah ketika kita membakar besi. Contohnya Pak Pandai Besi itu kalau mau membuat cangkul atau membuat pisau itu dia dipanaskan. Nah, rambatan panasnya itu merambat ya. Jadi panasnya merambat sehingga ketika megang harus diberi zat yang tahan panas. Contohnya adalah dengan kain. Contoh lagi adalah wajan. Nah, wajan itu ketika dipanaskan itu akan panasnya bergerak. Panasnya bergerak melalui media wajan, sehingga di tempat pegangan wajannya itu harus diberi zat yang tahan panas ya. Paham ya? Jadi itu adalah perpindahan panas secara konduksi. Untuk lebih pahamnya coba perhatikan gambar ini ya. Jadi di sini gambarnya sangat jelas sekali bahwa ketika besi dipanaskan itu panasnya yang mula-mula di dekat api itu akan merambat sampai ke tangan yang memegang besi itu. Jadi perhatikan gambar itu ya. Jadi ketika panasnya itu mengenai besi, lama-lama panas itu akan merambat melalui besi itu dan sampai ke tangan kita, dan tangan kita akan merasakan panas. Nah, itu adalah contoh dari konduksi. Paham ya di sini? Jadi perpindahan panas yang pertama adalah dengan cara konduksi atau memindahkan zat panas tanpa zat perantara, atau perpindahan panas tanpa memindahkan zat perantara. Yang kedua yaitu perpindahan panas secara konveksi. Apa anak-anak? Secara konveksi. Apa toh perpindahan secara konveksi itu? Tahu tidak kalian? Coba contohnya saja, kalau memang pengertiannya tidak tahu, contohnya apa? Ya, itu ibunya yang memasak
air. Nah, contohnya itu untuk dibuat kopi itu ya, masak air. Nah, coba perhatikan ketika kita memasak air. Coba perhatikan video ini, kita masak air. Nah, apa yang terjadi dengan airnya, anak-anak? Nah, airnya bergerak, ya, bergerak dari bawah ke atas. Nah, tergerak terus sehingga menimbulkan apa itu? Buih-buih itu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa air ketika dipanaskan itu bergerak. Nah, itulah yang dinamakan perpindahan panas secara konveksi, yaitu perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Jadi, selain panasnya berpindah, zat perantaranya juga ikut berpindah. Contohnya adalah ketika kita memasak air. Nah, itu. Jadi, itu yang kedua. Coba ini lebih jelasnya kita perhatikan video ini ya. Jadi biar lebih paham. Nah, itu bergerak airnya ketika dipanaskan. Nah, itu tanda panahnya bergerak, itu menunjukkan perpindahan panas. Nah, yang selanjutnya yang nomor 3. Apa itu, anak-anak? Nah, yang nomor 3 ini adalah perpindahan panas secara radiasi. Nah, ada yang tahu bagaimana perpindahan panas secara radiasi? Nah, contohnya pasti tahu. Kalian pasti pernah ikut pramuka kan? Nah, ketika pramuka biasanya malam hari kita mengadakan acara apa? Yang meriah itu api unggun, betul. Nah, ketika kita membuat acara api unggun, nah kita kan berada di lingkaran, di tengahnya ada api. Kira-kira anak-anak merasakan panas tidak? Ya, merasakan panas, betul sekali. Nah, ketika kalian merasakan panas dan panas itu tidak memerlukan zat perantara untuk berpindah, maka ini dinamakan radiasi. Apa, anak-anak? Radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya kita lihat gambar ini ya. Nah, itu gambar api unggun anak yang sedang pramuka. Mereka merasakan panas meskipun tidak perlu memegang benda untuk merambatkan panas. Nah, itu adalah contoh dari radiasi. Sampai di sini paham ya, anak-anak? Jadi, perpindahan panas atau perpindahan kalor itu ada 3 cara. Yang pertama adalah perpindahan panas secara konduksi. Apa, anak-anak? Secara konduksi. Betul. Nah, selanjutnya, sebelum kita lanjutkan contohnya, kira-kira apa ya yang contohnya konduksi? Nah, itu ada tadi wajan, terus ada lagi knalpot sepeda, itu adalah contoh konduksi. Nah, yang kedua adalah konveksi, yaitu perpindahan panas diikuti oleh zat perantara. Nah, ini contohnya tadi adalah apa? Memasak air dan juga apa? Perpindahan angin darat dan angin laut, itu juga termasuk contoh dari perpindahan secara konveksi. Yang terakhir, anak-anak, yaitu perpindahan panas secara radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara. Nah, contohnya adalah
api unggun, dan sinar matahari. Nah, itulah anak-anak yang kita pelajari hari ini, yaitu perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Sampai di sini sudah paham anak-anak ya? Jadi kalau sudah paham, kita akhiri. Jangan lupa di rumah tetap belajar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.